Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Untuk video-video sebelumnya bisa kalian saksikan di YouTube dalam channel Pak Agus Sejarah. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang sejarah kondisi awal Indonesia merdeka. Itu merupakan video saya sebelumnya. Hari ini saya akan melanjutkan video yang berkaitan dengan strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Yang kedua, kita akan menganalisis nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama yaitu strateginya perjuangan bersenjata. Yang berikutnya, yang kedua adanya perundingan atau diplomasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang perjuangan bersenjata. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka, di mana setelah Indonesia merdeka, sekutu datang kembali ke Indonesia dengan diboncengi tentara Nika atau Belanda. Belanda atau Nika ini berusaha untuk berkuasa kembali di Indonesia. Hal inilah kemudian yang memicu reaksi perlawanan dari berbagai daerah. Untuk video kali ini adalah video bagian pertama, yaitu yang akan membahas tentang perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata ini muncul karena adanya reaksi dari kemunculan dari sekutu dan juga ada beberapa peristiwa juga muncul karena adanya konflik dengan Jepang. Perjuangan bersenjata di Indonesia tidak kita semuanya bahas. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Perjuangan bersenjata berupa pertempuran-pertempuran. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15-19 Oktober 1945. Yang kedua, pertempuran Kota Baru Yogyakarta 7 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran Palagan Ambarawa 29 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Medan Area 9 November sampai 15 Februari 1947. Dan terakhir kita akan membahas tentang pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Yang pertama kita akan membahas pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15 sampai 19 Oktober. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi karena adanya kegagalan dalam penyerahan senjata dari Jepang ke pejuang Indonesia atau tentara Indonesia. Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintah di Semarang, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang kemudian mengerumuni tangsi tentara Jepang. Pada tanggal 14 Oktober itu, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring itu diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu Semarang. Para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang dan berakhir dengan kedatangan tentara sekutu. Pada waktu itu ribuan pasukan elit Jepang banyak yang meninggal. Nah, ini adalah gambar dari pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang ini kemudian di Semarang didirikan Tugu Muda yang ada di pusat kota Semarang, yang lokasinya dekat dengan stasiun atau
yang disebut dengan Lawang Sewu ya, bangunan Lawang Sewu. Berikutnya yang kedua kita akan membahas pertempuran Kota Baru di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara pemerintah Jepang ya, pada waktu itu tentara Jepang dengan rakyat Indonesia. Semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan dikuasai oleh Jepang ini mengadakan aksi pemogokan. Puncaknya tanggal 7 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Markas Jepang di Kota Baru yang bernama Kidobutai yang sekarang menjadi markas Korem di Yogyakarta dekat stasiun Krudosono ini secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Kalau kalian perhatikan, ini adalah gambar diorama pertempuran Kota Baru Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1945. Diorama ini bisa kalian saksikan di Benteng Fredebird yang berada di dekat Malioboro dan juga Keraton ya. Berikutnya ini adalah berupa tetenger atau prasasti atau tanda yang tadi ada di Jalan Mardani, yaitu prasasti tentang untuk mengenang adanya peristiwa pertempuran Kota Baru Yogyakarta. Pada peristiwa ini ada 21 orang pemuda Yogyakarta, tentara yang gugur. Untuk mengenang jasa mereka, kemudian nama-nama di wilayah atau di daerah Kota Baru ini diberikan nama-nama pahlawan yang gugur tersebut. Contohnya misalnya Jalan Abu Bakar Ali. Berikutnya kita akan membahas pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 yang selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah Brigjen AWS Malabi mendarat di Surabaya. Pada waktu itu Inggris melanggar kesepakatan dengan wakil pemerintah RI. Inggris itu di situ hanya tugasnya adalah melucuti tentara Jepang. Kemudian juga untuk memulangkan tentara dan rakyat Jepang yang berada di sana. Tetapi Inggris melakukan penyergapan di penjara Kalisosok. Pada gambar ini bisa kalian saksikan seorang jenderal ya, Brigjen itu tewas, gugur di dalam mobil, di dalam mobilnya yang meledak ya. Kemudian ini menjadi satu menimbulkan kemarahan dari pemerintah Inggris. Sehingga pada waktu itu Inggris mengirimkan Maijen Mansert ya, isi Mansert sebagai pengganti Malabi. Inggris mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Rakyat Surabaya menolak sehingga terjadilah pertempuran Surabaya. Bisa kalian saksikan gambar ini adalah bagaimana pertempuran Surabaya, dan yang paling terkenal yang untuk membakar semangat dari pejuang dan rakyat tentara Surabaya adalah dengan adanya pidato yang berapi-api memberikan semangat dari Bung Tomo. Bung Tomo ini menyiarkan dari Radio Republik Indonesia dengan pekikan seruan-seruan ya, ada seperti misalnya Allahu Akbar, rakyat Surabaya maju ya, rakyat dan tentara maju menyerang tentara Inggris. Tentara Inggris mengepung tidak hanya melalui laut, juga melalui udara. Tetapi rakyat Surabaya tidak gentar. Untuk mengenang peristiwa pertempuran Surabaya ini, kemudian didirikanlah Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya untuk mengenang pertempuran Surabaya yang banyak memakan korban. Berikutnya kita akan membahas pertempuran Palagan Ambarawa.
Peristiwa ini terjadi 21 November sampai 15 Desember 1945, yaitu terjadi antara pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dengan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pada waktu itu Sekutu mempersenjatai bekas tawanan penjara Ambarawa, yaitu para tawanan-tawanan dari Belanda, Nika. Pihak Sekutu kemudian mengingkari perjanjian perundingan bersenjata. Terjadilah pertempuran yang dahsyat. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Beliau terjun langsung dalam pertempuran karena perwira beliau yang beliau hormati atau terlatih adalah Letkol Isdiman gugur. Kolonel Sudirman ini menerapkan strategi supit urang. Urang itu artinya udang. Supit ini kemungkinan adalah capit. Jadi kalau kalian perhatikan ini strateginya yaitu menyerang dari dua sisi atau dua arah. Semua sektor menyerang, mengepung pasukan yang berada di Ambarawa. Dalam pertempuran ini kemudian pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang dan berhasil memukul pasukan Inggris. Pada waktu penyerangan itu, Inggris menerjunkan juga pasukan Gurkha yang berasal dari Nepal. Pasukan Gurkha ini sangat terkenal karena mereka berani ya dan juga terlatih. Dan Inggris sering menurunkan pasukan-pasukan Gurkha ini di medan-medan yang pertempuran yang dilaluinya. Kemudian untuk mengenang adanya peristiwa pertempuran Palagan Ambarawa ini didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Insiden ini berawal dari adanya seorang remaja ya yang melewati atau penghuni hotel yang melewati yang melewati hotel tempat di situ adalah menginapnya para tentara-tentara ya para Sekutu. Kemudian salah seorang dari mereka itu merebut lencana merah putih dari remaja yang lewat di depan hotel tersebut, kemudian menginjak-injak. Akibatnya kemudian hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu kemudian memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggir kota Medan. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan dari rakyat Sumatera Utara, Medan, sehingga pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikanlah sebuah prasasti atau dibuatlah sebuah prasasti. Ada 7 orang rakyat tentara yang meninggal dari pihak Indonesia, kemudian 7 serdadu Nika dan juga banyak yang luka-luka. Pertempuran Bandung Lautan Api. Menjelang bulan November 1945, pasukan Nika semakin merajalela di Bandung. Nika memanfaatkan kedatangan pasukan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Pada tanggal 23 Maret, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kembali dan agar Bandung ini dikosongkan, ya sehingga kemudian tentara Republik Indonesia mundur ke luar kota. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan tinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Peristiwa ini kemudian dikenang dalam lagu Halu-Halu Bandung yang diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki. Ya, demikianlah tadi video pembelajaran kita bagian yang pertama yaitu strategi perjuangan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah soal latihannya. Selamat berjumpa kembali di video mendatang.